Selamat pagi, Assalamualaikum. Tentunya jumpa kita dalam religi pagi, edisi hari Minggu pagi kali ini. Dan apa yang akan coba kami hadirkan di pagi hari ini? Tentunya kami sudah tersambung dengan Ustadz Haji Lukman A. Irfan, SAG MPD. Beliau dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Kita akan coba sapa sekarang. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih di kesempatan pagi hari ini masih meluangkan waktu untuk bersama dengan kami pagi hari ini Ustaz. Sami-sami, alhamdulillah. Iya. Ustaz, topik yang coba akan kita hadirkan di pagi hari ini adalah mengenai sepenuh hati mengabdi pada ilahinya Ustaz. Nggih, leres. Iya. Nanti untuk pendengar yang juga ingin bergabung, boleh juga di line telepon 580-333, kemudian SMS dan WA ke 0811271111. Sebelumnya bisa disampaikan tausiah pembuka dulu Ustadz Lukman, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang saya hormati, seringkali kita itu beribadah kepada Allah, termasuk di dalam kategori ibadah itu adalah doa. Kalau kita berdoa kepada Allah, pasti kita disebut kita sedang berdoa. Kalau nama saya Lukman, Lukman sedang berdoa. Tidak ada orang menyebut bahwa mulutnya Lukman berdoa. Atau pikirannya Lukman berdoa. Atau hatinya Lukman berdoa. Tetapi yang disebut adalah Lukman berdoa. Jadi kalau kita disebut nama kita, diri kita, maka itu adalah keseluruhan diri kita. Itu meliputi jasad kita, nafsu kita, akal kita, hati kita, dan ruh kita. Itulah diri kita yang sesungguhnya, yang sepenuhnya. Maka seseorang yang disebut sedang berdoa, maka dia mengerahkan keseluruhannya dari dirinya. Lukman mengerahkan keseluruhan jasadnya, nafsunya, akalnya, hatinya, dan ruhnya untuk berdoa. Tidak hanya sekedar lisannya. Kalau hanya jasadnya yang sedang berdoa, maka itu disebut jasad Lukman, bukan Lukman sebagai satu keseluruhan. Begitu juga kalau hanya disebut hati Lukman berdoa, maka itu bukan keseluruhan. Nah, sesungguhnya saat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam salah satu ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu adalah keseluruhan dari diri kita. Bukan yang beribadah ataupun berdoa itu tadi hanya sekedar lisannya, hanya sekedar jasadnya. Tetapi keseluruhan diri kita yang meliputi jasad, nafsu, akal, hati, dan ruh. Oleh karena itu seringkali seseorang mengatakan bahwa dirinya sudah lama berdoa, namun kok tidak terkabul. Bisa jadi yang berdoa itu hanya salah satu aspek dari dirinya. Umpamanya mulutnya Lukman berdoa atau pikirannya Lukman berdoa. Sesungguhnya saat kita disebut sebagai hamba satu keseluruhan diri kita, maka kita harus mengerahkan keseluruhannya itu. Sehingga kalau disebut kita sedang berdoa, maka zahir kita juga berdoa, nafsu kita juga berdoa, akal kita berdoa, hati kita berdoa, dan ruh berdoa. Itu juga berlaku kalau kita beribadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, maka kita sepenuhnya. Nah, saat
Saat kita mengerahkan keseluruhan dari aspek-aspek diri kita, itulah yang disebut sebagai kita mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudari yang saya hormati, ini juga bisa dicermati dari ayat Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu adalah hanya untuk Allah. Itu menunjukkan bahwa kita itu melakukan apapun sebagai pengabdian kepada Allah itu keseluruhan. Bahkan di sini disebutkan hidup dan matiku. Ini menunjukkan keseluruhan dari aspek ini harus diunjukkan kepada Allah. Tidaklah orang itu dikatakan sholat yang sesungguh-sungguhnya sholat apabila dia hanya jasadnya yang sholat, tetapi hatinya tidak sholat. Tetapi walaupun jasad dan hatinya itu sholat, tetapi kalau pikirannya, perasaannya tidak sholat, maka dia bukan sholat. Itulah yang kami sebut sebagai mengabdi dengan sepenuh hati kepada ilahi. Sebagaimana untuk mengerahkan keseluruhannya itu. Sehingga totalitas sebagai manusia, kan begitu. Oke, gimana? Iya, baik. Artinya memang kita harus totalitas ketika kita mengabdi pada ilahi. Dengan sholat, dengan puasa, zakat, berdoa dengan penuh hati. Ya. Tapi terkadang begini ya Ustadz ya, ketika kita melakukannya itu kok rasa-rasanya ada hal yang kadang-kadang melintas di benak dan pikiran kita. Lantas bagaimana bisa sepenuh hati nanti dijawab karena keburuan dengan dering telepon ini Ustadz. Iya. Bu 580 kita akan coba sapa pendengar kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Siti di Banguntapan Santul. Iya, monggo silakan Ibu Siti dengan Ustadz Lukman. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bapak Ustadz. Nggih, Ibu Siti. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin merasa rendah. Semakin kita jauh pada Allah, semakin merasa tidak mempunyai juga. Apakah betul? Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ini apakah benar semakin dekat kita justru merasa semakin rendah? Yeah. Semakin jauh, semakin tidak merasa berdosa ini Ustaz. Monggo silakan. Yeah. Jadi itu menjadi sebuah pepatah yang sangat populer di Indonesia. Semakin padi itu berisi, maka semakin menunduklah dia itu. Semakin dia mengerti akan keagungan Tuhan, maka semakin hinalah dirinya. Semakin dia mengetahui kekayaan, maha kayanya Allah, semakin fakir, semakin butuhlah dia kepada Allah. Begitu seterusnya. Dan itu disimbolkan di dalam sujud kita. Yang Allah mengajarkan melalui Rasulullah kepada kita untuk mengucapkan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha luhur. Nah, saat wajah kita, bagian tubuh kita yang mulia itu menyentuh tanah, itu kan simbol bahwa kita itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita menyebut Allah yang maha luhur, yang maha tinggi. Itu kan seperti semakin tinggi Allah, maka semakin rendah kita. Itu simbolnya ada di situ.
Nah, sehingga kalau kita menghikmati sujud itu begitu indahnya. Tetapi itu tadi bahwa kita sujud dengan sesungguh-sungguhnya sujud. Seperti tadi, Bu Siti sujud, maka jasadnya sujud, pikirannya sujud, hatinya sujud, nafsunya sujud, ruhnya sujud. Itu semua dibawa untuk sujud. Bukan hanya raganya saja. Maka terasa indahlah yang namanya sujud itu. Sehingga orang bisa sujud sangat lama. Dia tidak bangun-bangun karena menikmati itu. Dan lalu tadi pertanyaannya, bagaimana caranya menuju ke satu kesatuan diri mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu salah satunya diantaranya bisa diambil dari surat Al-Hajj ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan berjihadlah kalian pada Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tua kalian, Ibrahim alaihissalam. Jadi poin di sini di ayat ini adalah wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kalian pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Saudara-saudari, saat kita bersungguh-sungguh sebagai manusia, contoh yang paling setiap hari kita lakukan, kita sungguh-sungguh bekerja, maka kita sungguh-sungguh datang jam 8, pulang jam 4. Nah, bahkan kalau ada masalah kita akan memikirkannya, bahkan kadang-kadang ke bawah ke dalam mimpi. Itu adalah kesungguhan. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh itu tidak hanya mengeluarkan tenaga dan pikiran, karena kesungguh-sungguhan kita, umpamanya kita ingin memperoleh sesuatu, maka kita mau berkorban uang, pikiran, tenaga, uang, waktu, itu kita kerahkan untuk bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita itu mengelola diri kita untuk bisa sepenuh hati seperti itu? Ya sungguh-sungguh itu. Bagaimana sungguh-sungguh itu? Contoh, kita harus mengerahkan tenaga kita untuk betul-betul mengabdi kepada Allah. Yang pertama adalah mencari ilmu. Sungguh-sungguh mencari ilmunya. Sungguh-sungguh mencari ilmu butuh dana. Ya dikeluarkan dananya. Dikeluarkan pikirannya. Kesungguhan itulah sungguh-sungguh. Jangan jadikan pengabdian kepada Allah itu sambilan. Kebalik itu. Kebalik. Buktinya apa? Kalau kita kerja, kita luangkan segalanya, begitu ibadah, ya santai-santai saja gitu. Itu berarti tidak sungguh-sungguh. Ya. Baik Ustadz, ini ada kembali dering telepon di 5803333. Kita akan sapa pendengar kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak Ngatijan di Barat, Bantul. Di Bantul kembali. Monggo silakan Pak Ngatijan dengan Ustadz Utsman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ngatijan. Tentang seorang anak saya, seorang tunanetra, punya laki-laki. Tapi saya sudah diusir sama istri saya. Anak saya di Wonosari ikut ibunya. Yaitu saya diusir, terus saya cerai. Terus sudah menikah lagi sama istri saya yang di Barat ini. Tapi jarang saya menengok pada anak saya karena keadaan ekonomi. Itu apakah itu termasuk saya berdosa atau gimana? Karena kendalanya itu ekonomi dan saya sama istri yang baru itu saya tidak pernah mendapat tidak bisa menyisihkan uang gitu. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngatijan ada di Pleret Bantul. Memang sedikit keluar dari topik kita di pagi hari ini, tapi ada baiknya juga untuk ditanggapi Ustadz Lukman.
Nggih, jadi begini Pak Ngatijan. Jenengan tanya itu menunjukkan ada satu kegelisahan. Apalagi ini tanyanya di radio gitu. Bahwa ini adalah satu kegelisahan, yang kegelisahan itu menunjukkan adanya rasa bersalah. Gitu. Rasa bersalah dari Pak Ngatijan. Jadi sewajarnya seorang bapak itu kan membiayai, merawat anaknya, dan yang lain-lainnya. Namun begini Pak Ngatijan, bahwa di dalam surat Al-Hajj ayat 78 tadi, itu disebutkan, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Yang artinya, dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Artinya bagaimana? Dalam kondisi-kondisi tertentu, seseorang yang tidak mampu untuk menjangkaunya, dalam tanda yang sangat besar, itu ditebalkan. Dalam kondisi tidak mampu, itu sungguh-sungguh memang tidak mampu, maka Allah memberikan satu toleransi gitu. Dan itu betul-betul terwujud umpamanya kalau kita itu sholat, lalu kemudian tidak mampu dengan berdiri, maka bisa dengan duduk. Begitu seterusnya kalau duduk tidak bisa dengan berbaring. Itu juga berlaku di hal-hal yang lain gitu. Termasuk kalau memang tanggung jawab kita itu tidak mampu kita laksanakan, tetapi bukan karena kesengajaan dan kesembronoan, maka itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang paling utama di situ adalah kesungguhan kita, bukan kesembronoan. Nah, contoh dari kesungguhan itu tadi, kita harus mengerahkan segala tenaga, pikiran, upaya-upaya kita, doa kita gitu. Nah, itu adalah upaya-upaya kesungguhan. Iya. Ya. Iya, baik. Semoga jawaban dari Ustadz ini bisa memberikan kelegaan hati ya Ustadz untuk Pak Ngatijan yang ada di Pleret ya. Baik. Kembali kita buka Ustadz di 580-333 pagi hari ini. Ada siapakah? Kita akan sapa sekarang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Siti Tanduk tulis Mbak. Oh, monggo silahkan Ibu Siti. Langsung deh. Bapak Ustadz, ini Ibu Siti Tanduk. Nggih. Dalam rangka Isra Mi'raj ya. Yeah. Kan katanya yang bukan yang ditonjolkan, tapi yang yang diceritakan itu kan biasanya kan salat waktu. Pertanyaan saya, apakah betul Nabi Muhammad SAW itu ditunjuki sama malaikat Jibril? Di sana itu diperlihatkan ada seorang yang tidurnya itu digunting sendiri, gitu ya. Kalau tumbuh digunting lagi. Nah, katanya itu apakah benar ya pertanyaan saya ini, Bapak Ustaz? Nah, itu orang yang sering menggunting, seperti itu. Dan penjelasannya. Soalnya kan, misalkan aslinya ngomong-ngomong, langsung kadang-kadang orang nggak sengaja megongi gitu. Itu apakah bisa besok di sana itu mengguntingi dirinya sendiri, Bapak Ustaz? Penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ditanggapi Ustaz Lukman. Jadi di dalam riwayat memang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan termasuk salah satunya adalah orang yang menggunting lidahnya sendiri. Nah, ini adalah sebagai satu informasi agar hal-hal ini disampaikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kiamat nanti, sebagaimana di surat Yasin itu disebutkan bahwa kita tidak bisa menolak untuk tangan kita berbicara, kaki kita berbicara atas apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan dengan tangan maupun kaki kita nanti. Jadi mereka pada laporan semuanya kepada Allah bahwa tubuh yang dianugerahkan Allah kepada kita itu kita pakai dengan berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilarang. Nah, saat seperti itu maka
kita akan diberikan hukuman. Sesungguhnya syariat Islam, aturan-aturan Islam itu tidak ada satupun yang merugikan manusia. Pasti memberikan manfaat kepada manusia. Manusia pun diberi kelonggaran-kelonggaran oleh Allah. Kalaupun salah, sebelum mati, bertobatlah. Minta ampun kepada Allah. Nanti pengampunan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Pengampunan akan menghapuskan dosa-dosa itu. Ya, insya Allah kita akan diampuni sehingga tidak terjadi kita mendapatkan penyiksaan di akhirat nanti. Allah dengan kemahaadilannya itu tidak hanya menyediakan siksaan, tapi juga menyediakan satu kenikmatan-kenikmatan yang sebaliknya. Kalau kita ada orang yang salah menggunting bibirnya, menggunting lidahnya, tapi Allah di sisi lain juga memberikan satu kabar gembira bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah di sebuah tempat yang namanya surga itu. Yang apapun keinginan kita akan dianugerahi oleh Allah. Kita akan terpuaskan nanti di sana. Kepuasan sebagai seorang muslim yang sesungguh-sungguhnya kepuasan itu bukan di dunia ini, tetapi ada di akhirat nanti. Keadilan orang yang pernah dizalimi oleh orang lain di dunia ini dan tidak mampu membalasnya, maka nanti Allah akan mengadilinya nanti di akhirat nanti itu. Kita sudah diberikan aturan. Itu adalah kita agar menuruti aturan itu. Kalau dipikirkan secara mendalam, tidak ada satupun aturan itu yang menzalimi kita. Saya sangat teringat sebuah kisah di mana Allah itu sangat sayang kepada umat manusia, bahkan lebih sayang dari seorang ibu kepada seorang anaknya yang masih bayi. Dalam satu kesempatan tawanan perang di Madinah itu diantaranya ada yang ibu-ibu dengan membawa anak kecilnya. Anak kecil itu kemudian hilang dari pandangan ibu itu. Ya sebagaimana kita, saya walaupun bukan seorang ibu, tapi kalau kehilangan pandangan anak, padahal anak kita masih kecil, kita kan sangat khawatir. Kita akan mencari dengan segala macam upaya kita. Bahkan mungkin kita juga berteriak, tidak peduli kita itu dipandang orang teriakan kita itu wagu atau mengganggu, itu kita tidak peduli karena demi anak kita. Nah, ini seorang ibu-ibu juga seperti itu. Nah, akhirnya anak ini ketemu. Nah, lalu kemudian melihat peristiwa itu Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, apakah mungkin ibu yang begitu sayang ke anaknya itu akan melempar anaknya ke api yang berkobar? Sahabat tentu menjawab, tidak mungkin ya Rasul, wong nggak ada aja dicari-cari, masa ada kok kemudian dilempar ke api, itu tidak mungkin. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, Allah lebih menyayangi kalian melebihi sayangnya ibu kepada anaknya itu. Aturan-aturan Allah itu sesungguhnya adalah kasih sayang Allah. Contoh, kita tidak boleh menggunjing orang. Karena sesungguhnya kita pun kalau digunjing itu tidak suka. Itu pasti seperti itu. Kita tidak boleh mencuri. Mengapa? Kalau barang kita dicuri pun kita akan kesakitan, kita akan marah. Nah, kita tidak boleh umpamanya menyiksa hewan, itu kan tidak boleh. Ya karena hewan itu ya sakit, dia sakit juga, dia makhluk Tuhan juga. Kita juga tidak boleh merusak alam, membuang sampah sembarangan dan yang lain-lain itu, karena itu untuk kebaikan kita. Ya sekarang kenyataan begitu banyak umpamanya orang itu membuang sampah, akhirnya terjadi banjir. Dan yang rugi itu kan tidak hanya yang membuang sampah itu, tapi semua. Itulah aturan-aturan Allah itu pasti ada manfaatnya untuk kebaikan kita sendiri. Bahkan nuwun sewu, kalaulah kita itu diberi oleh Allah sebuah cobaan sakit, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita dikasih pelajaran. Kalau makan sambal banyak-banyak itu juga nggak boleh loh. Nah, mengapa? Pencernaanmu nggak kuat. Itu kan kita dikasih sakit perut. Itu agar belajar.
Begitu juga kalau umpamanya hari ini kita itu mengalami satu kesakitan di gigi kita. Ya karena mungkin kita tidak merawat nikmat Allah yang namanya gigi itu dengan baik sehingga itu sakit. Itu pelajaran. Pelajaran agar kita menjadi lebih baik saat mati nanti itu dalam keadaan kita yang terbaik. Maka kejadian-kejadian apa yang menimpa kita itu harus dipikirkan menjadi sebuah ibrah, pelajaran untuk kita melangkah ke depan menjadi pribadi yang lebih baik mengabdi kepada Allah. Iya. Iya, baik. Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya Mutiara Hadis akan kita hadirkan pagi ini. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka berbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Ya, baik pendengar, di pagi hari ini dalam religi pagi kita masih mencoba menghadirkan mengenai sepenuh hati mengabdi pada ilahi. Masih juga bersama dengan Ustadz Lukman, ya Ustadz ya? Iya. Baik Ustadz, melanjutkan kembali perbincangan kita, apa yang kita hadirkan di pagi kali ini. Ini rupanya sudah ada SMS yang masuk Ustadz. Saya akan coba bacakan dari Ibu Risna yang ada di Yogyakarta. Kadang orang itu seolah mempunyai beban sangat berat Ustadz untuk menjalankan sholat. Bagaimana supaya sholat itu tetap terjaga dan tepat waktu? Nanti mungkin bisa dijawab, tapi kita tampung dulu penelpon yang sudah masuk nih Ustadz. Di 580333. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini agak slow jadi saya masuk. Monggo, nambah 2 kali ya Bu Siti ya. Silakan monggo. Nggih. Bapak Ustadz, begini Bapak Ustadz, apakah Abu Nawas itu matur sama Gusti Allah, berdoa maksudnya, ya Allah saya tidak pantas masuk ke surgamu, tapi saya juga tidak kuat kalau dimatikan dalam neraka. Gimana Pak Ustadz, apakah betul? Penjelasannya matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu dibantu. Bisa dijawab dua-duanya langsung Ustadz. Yang pertama SMS tadi dulu. Bagaimana agar seseorang itu tidak malas-malasan sholat atau merasa berat dalam sholat? Kenallah diri kita lebih baik. Untuk sarana mengenal Allah lebih baik, pasti kita akan mencintai Allah. Apa sih yang berat bagi para pecinta? Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, kan begitu. Nah, jadi tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Semakin seseorang itu mengenal Allah, pasti akan mencintai Allah. Wong kita saja kalau setiap hari dikasih orang uang setiap hari 1 juta itu kita senang dengan orang itu. Nah, kita hitung apa yang dikaruniakan Allah dalam 1 hari itu. Kita sakit nggak bisa, mohon maaf umpamanya sesak nafas kita saja, kita rumah sakit bisa jutaan kan. Nah, kita diberi oleh Allah itu. Maka kalau itu kita pahami dengan baik, dengan pemahaman sepaham-pahamnya, maka kita akan, Allah sayang kita. Maka kita pun akan mencintai Allah. Nah, saat itu maka kok sholat berat, sholat sunnah aja dilakukan, gitu kan? Sehingga ya karena rasa cintanya itu. Kita bisa belajar, kita bisa mencintai orang lain itu karena apa? Satu ya kenal dulu. Kalau nggak kenal siapa yang dicintai, kan begitu. Nah, kenallah Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Sebagaimana Nabi Ibrahim itu melakukan satu pencarian Tuhan. Nah, pencarian Nabi Ibrahim itu kemudian disambut oleh anugerah Allah dengan diangkatnya beliau menjadi Nabi. Begitu juga kalau kita sungguh-sungguh mencari pengenalan terhadap Allah, sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, maka Allah akan mengenalkan dirinya. Karena tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengenal Allah, kecuali Allah membuka untuk dirinya agar dikenal.
Kan begitu. Jadi kita berusaha tapi sambil menyerah, bertawakal kepada Allah. Bukan berusaha beribadah dengan mengagul-agulkan kekuatan kita, bukan. Tapi ibadah itu adalah berpasrah. Sebagaimana kata Muslim itu juga bermakna pasrah, kan begitu. Itu agar tidak malas-malesan, belajarlah mencintai Allah dengan memahami Allah. Memahami Allah menurut saya ada 3 cara. Yang pertama ngaji. Nah, ngaji Al-Quran dipahami lebih baik. Yang kedua pahami ciptaan yang ada di alam semesta ini sebagaimana Nabi Ibrahim itu. Yang ketiga itu adalah sering melihat ke dalam diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu. Bagaimana proses penciptaan kita. Bagaimana bahwa di dalam perut kita itu ada asam. Zat asam yang kalau kelebihan kita menjadi asam lambung itu. Tapi itu tugasnya adalah menghancurkan makanan-makanan yang berat. Itu kekuasaan Allah yang sangat besar sekali. Wah, kita sudah tahu, Pak. Tapi kok tidak memunculkan getaran apa-apa. Nah, maka itu perlu dilambari dengan, mohon maaf, ketekunan untuk menyebut nama Allah yang namanya kita biasanya nyebut zikir. Zikir itu. Sebutlah nama Allah dengan khusyuk, Allah. Setiap saat, setiap waktu sebisa mungkin. Allah dalam hati kita. Pikiran kita melanglang bagaimana keagungan Allah itu. Nah itu nanti insya Allah kalau Allah berkehendak akan dikasih. Wow, itu indah. Kalau sudah dikasih sedikit saja, itu indah. Apalagi dikasih banyak. Begitu, Bu, pertanyaan SMS ya. Yang berikutnya tadi, apakah Abu Nawas yang ilahilas, tulil firdausi ala, itu kan disebutkan sebagai doa Abu Nawas ya. Sampai berikutnya. Ilahi, Tuhanku, lastu, saya tidak patut lil firdausi ahla untuk menjadi penghuni surga. Kan. Tetapi kelanjutannya, saya pun tidak kuat kalau masuk neraka. Kan. Ya itu tadi begini. Bahwa seseorang itu, sekali lagi, kalau menghamba kepada Allah, sifat kehambaannya itu pasti akan semakin kuat. Sifat hamba ini apa? Hamba itu adalah, mohon maaf kalau di dalam film-film itu yang kita tahu, ada budak, itu kan hamba. Itu kan tidak punya mempunyai kedirian yang utuh gitu. Tetapi hamba itu ada pemiliknya. Nah, kita saat ibadah itu menghamba. Nah, maka kalau kita itu lebih kuat beribadah, lebih kuat berikhlas untuk beribadah, pasti akan memunculkan sifat kita semakin tidak memiliki diri kita sendiri. Kita dimiliki Allah. Pasti seperti itu. Kita merasa tidak mempunyai harga kepada Allah. Nah, karena kita itu tidak berharga kepada Allah, maka kita akan tahu bahwa kalau surga ya Allah, kalau bukan kehendak-Mu, saya nggak bisa untuk menjadi ahli surga. Itu tadi, semakin seseorang itu mengerti dirinya, semakin hinalah dia, maka dia akan semakin tidak patut untuk masuk surga. Tapi kalau masuk neraka juga nggak kuat kan gitu. Maka ya Allah ampunilah saya, kan begitu. Dosa-dosaku yang sebanyak pasir di pantai itu adalah dosa-dosaku yang sangat banyak seperti itu. Ampunilah ya Allah. Maka banyak sekali orang-orang yang semakin dekat kepada Allah itu bukan menjadi semakin sombong, pasti akan menjadi semakin rendah hati. Semakin rendah hati karena dia mengenal dirinya. Dia banyak salah. Contoh, sholat yang seharusnya khusyuk itu pun kita kan seringkali tidak khusyuk. Maka kita lebih tahu diri kita, ya Allah, ternyata gitu, hamba ini lemah. Untuk menjadi khusyuk saja susah. Gitu. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekhusyuan, kan begitu.
Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau ada orang habis sholat tahajud terus paginya itu menjadi besar kepala, itu salah. Seseorang yang bersedekah, kemudian menjadi besar kepala, meremehkan orang lain, itu salah besar. Karena sedekah maupun sholat tahajud itu kan penghambaan kita kepada Allah. Karena kita menambah penghambaan kita kepada Allah, pasti kehambaan kita itu lebih besar. Kalau kehambaan itu lebih besar, pasti kita merasa lebih hina, merasa lebih lemah, lebih fakir, lebih butuh kepada Allah. Nah, saat merasa seperti itu kok bisa sombong? Nggak mungkin. Maka kalau ada orang katanya rajin ibadah, tapi kok tambah sombongnya, itu salah. Pasti ada yang salah. Di mana salahnya? Gampangnya, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu dilihat niatnya. Lah kalau dia sedekah itu niatnya untuk menjadi calon DPR atau calon ya itu kan bukan ibadah kepada Allah, tapi untuk mencari suara. Apa diterima oleh Allah? Enggak. Niatnya, sholatnya itu tahajud. Tapi niatnya adalah agar dia disebut sebagai ahli tahajud. Itu nggak bisa seperti itu. Karena kalau dia ingin disebut sebagai ahli tahajud, ahli sedekah, pasti dia meremehkan orang lain. Nah, ya, tidak. Itu tidak benar. Artinya ada sesuatu yang pasti salah. Itu kalau diglobalkan, disederhanakan, semakin seseorang itu baik agamanya, semakin baiklah akhlaknya, adab sopan santunnya. Tidak ada orang mengatakan orang sombong itu sopan santunnya baik, pasti jelek. Kan begitu. Iya, baik. Sebagai indikator juga artinya kita sepenuh hati atau tidak begitu ya Ustaz ketika mengabdi pada ilahi tadi. Ya, baik. Ustaz, ini ada kembali SMS dari Pak Bisri yang ada di Tempel, Ustaz. Selamat pagi Ustaz, aturan Allah itu linear dengan kesehatan umatnya. Lalu diagnosisnya apa begitu kalau menjalankan syariat, namun kadang tidak linear dengan kesehatan begitu. Matur nuwun. Ada juga dari Ibu Tia yang ada di Godean. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seandainya sholat subuh berjamaah, seandainya imam membaca Al-Fatihah, makmun diam mendengarkan, namun imam selesai baca Al-Fatihah, bolehkah kita langsung baca Al-Fatihah atau hanya mendengarkan saja sudah cukup? Kita akan jawab nanti dua pertanyaan itu Ustaz, tapi kita ke penelpon dulu nih Ustaz ya. Di 580333. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari? Pak Iksan, monggo Pak Iksan, silahkan. Mau tanya Pak Ustaz tentang istilah taklid. Saya atau mungkin kebanyakan orang lah, itu sholat kan hanya mungkin dari pengajian atau baca buku. Nah, ketika kemudian kemarin saya tanya di suku RRI ini juga, dia jawabnya, Ustaznya itu jawabnya, itu namanya taklid. Ya harus dicari sumbernya. Misalnya ketika kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat itu yang betul seperti apa, yang bacaannya seperti apa. Itu katanya dari asbabulnya. Nah kalau gitu caranya terus, kok angel banget seperti ini. Tapi ketika kita hanya baca buku yang berbeda-beda, terus misalnya kita menentukan, ini yang paling cocok bagi saya, itu katanya taklid. Terus disuruh untuk mencari buku-buku asbabulnya. Ini kok ustaznya kok bikin jadi rumit menurut saya. Apakah memang harus seperti itu? Kalau memang segala sesuatunya itu harus masing-masing individu mencari asbabul wurudnya, kan ya nanti kuat sekali gitu. Nah ini kaitannya juga dengan misalnya saya baca buku persolatan itu yang wajib kita baca itu hanya Al-Fatihah. Sudah amin ya kita rukuk. Tapi kok selalu ada sudah amin itu ada baca surat. Yaitu tuntunannya ada gimana? Maaf ini pertanyaannya seperti itu. Jadi yang saya baca di beberapa buku persolatan itu hanya Al-Fatihah. Sudah amin itu rukuk.
dan seterusnya. Tidak ada baca surat-surat itu kira-kira sumbernya dari mana nih? Iya, kembali dulu Pak Iswan gitu ya. Satu persatu secara singkat bisa ditanggapi Ustadz dari SMS tadi juga. Nggih. Yang pertama tentang syariat Islam itu kan pasti, aturan Allah itu kan pasti memberikan manfaat pada manusia. Lalu kemudian manfaat pada manusia ini diterjemahkan salah satunya adalah kesehatannya, kan begitu. Itu ya, betul. Kalau ada orang rajin ibadah tetapi kesehatannya itu tidak linear, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya bahwa sholatnya itu mohon maaf, itu tidak sepenuh hati, sepenuh dirinya itu tadi. Sepenuh dirinya mengabdi kepada Allah. Nah, dia boleh jadi ibadah mahdonya yang dia rawat. Tetapi ibadah sosialnya yang seharusnya ibadah itu memunculkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu tidak mempunyai iri, dengki, sombong, dan yang lain-lain itu. Nah, itu adil dan yang lain-lain itu adalah sebuah ibadah juga. Sehingga kalau iri dengkinya masih banyak walaupun dia ibadah mahdonya katanya bagus gitu, tetapi itu kalau tidak memunculkan sebuah rasa kehambaan yang tadi saya sebutkan panjang lebar itu, maka pasti dia akan memunculkan sakit. Paling tidak sakit hati, kan begitu. Nah, itu seperti itu. Hampir semua gerakan-gerakan sholat itu mempunyai manfaat kepada kesehatan kita. Salah satu contoh kalau kita menjejakkan kaki waktu sujud itu, bahwa di jari-jari kaki kita itu kan banyak titik-titik akupuntur yang sebetulnya itu memberi stimuli kepada titik akupuntur itu yang itu nanti ujungnya kepada pencernaan, kepada yang lain-lain gitu, bahkan sampai saraf-saraf itu. Intinya mengabdi kepada Allah sepenuh hati itu sepenuh hati sehingga memunculkan kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, tidak mempunyai rasa benci, iri hati dan dengki dan yang lain-lain itu. Ya sakit itu kan kebanyakan dari dalam jiwa kita itu. Maka ibadah itu harus dimaknai. Bahasa kerennya itu filosofi ibadahnya harus tahu, kan? Itu yang pertama. Yang kedua tentang apakah kalau ada imam membaca Fatihah lalu kemudian amin lalu kemudian membaca surat, apakah makmumnya harus membaca Fatihah? Di dalam kalau mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an itu disebutkan bahwa memang harus baca. Bacanya di mana? Kalau imam yang betul-betul tahu, maka antara amin dengan membaca Fatihah itu ada jeda. Jadi amin, nah, imamnya diam dulu. Nah, di saat itulah makmum membaca Fatihah. Lalu bagaimana kalau umpamanya imamnya tidak memberi jeda? Baca saja. Saat imam itu membaca surat atau ayat, maka kita membaca Al-Fatihah. Begitu kalau di mazhab Imam Syafi'i. Artinya ada perbedaan para mujtahid yang kemudian ada yang mengatakan ya cukup mendengarkan Fatihah yang di awal tadi. Tetapi redaksinya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, redaksinya itu baca bukan hanya mendengar gitu. Itu tidak cukup kan begitu. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, apakah ada dasar kalau habis membaca Fatihah itu kemudian surat? Ya, itu Rasulullah melakukan itu. Di banyak hadis. Mulai Rasulullah itu membaca surat yang pendek, juga pernah membaca surat yang panjang gitu kan. Dan itu hadis-hadisnya termasuk derajat hadis yang tinggi. Nah, kalau itu yang menjadi dasar. Sehingga orang membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Namun, kalau di rakaat ketiga dan keempat, saat tidak dikeraskan itu, maka tidak. Jadi yang disunahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah atau membaca ayat Al-Quran, itu adalah yang di rakaat pertama dan kedua. Begitu juga sholat zuhur, asar juga hanya di rakaat pertama dan kedua. Nah, kalau pertanyaan yang tadi tentang taklid, jadi derajat manusia
menurut para alim, para ulama itu sepakat ada seperti ini. Yang paling rendah itu taklid. Yang berikutnya, derajat berikutnya itu muttabi. Taklid itu manut, ngikuti tanpa tahu dasarnya. Nah, kalau muttabi itu ikut tapi tahu dasarnya. Yang tertinggi itu namanya mujtahid. Mujtahid itu ya seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengerahkan seluruh dirinya untuk mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, bisa kita bayangkan, sekarang ini di Indonesia disebutkan tidak ada orang yang sekelas para mujtahid itu. Sehingga yang dilakukan sekarang itu untuk mengambil hukum itu adalah berkelompok. Kelompoknya itu ada Majelis Tarjih di Muhammadiyah, di Forum Bahsul Masail di NU, MUI. Ya. Itu kan bukan pribadi-pribadi, tapi kelompok-kelompok itu. Karena memang berat syaratnya untuk menjadi mujtahid itu. Nah, kalau kemudian kita ingin meningkatkan diri, ya sewajarnya memang kita harus melaluinya dengan berat. Tetapi kalau tadi Bapak yang tanya umpamanya mempunyai anak. Sekarang anaknya disekolahkan di SD yang baik atau di pesantren yang baik. Insya Allah umur SMP sudah hafal Al-Quran. Bahkan ada yang SD sudah hafal Al-Quran. Sehingga itu kemudian dilanjutkan pelajarannya memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran beserta tafsirnya. Lalu juga menghafal hadisnya. Banyak hadis yang dia hafal. Maka akan dia kemungkinan dia tidak akan menjadi hanya seorang yang taklid, tetapi orang yang tahu dasarnya. Tidak berat sebetulnya kalau kita itu sudah mulai sejak awal. Kalau kita sesudah, umpamanya saya berumur lebih 40 tahun seperti ini, memulai itu, ya itu sangat berat sekali. Memang sebetulnya kalau kita perhatikan di pondok-pondok pesantren, apalagi yang pondok pesantren di luar negeri seperti sampai ada Universitas Al-Azhar, itu semua kan dipelajari step by step. Step by step sehingga dia bisa sekelas orang-orang yang disebut mujtahid, walaupun sekarang tidak ada yang mau disebut mujtahid individu, itu nggak ada yang berani yang disebut seperti itu, hanya sedikit sekali di seluruh dunia. Maka kalau itu sejak kecil, kalau kita umpamanya kita yang sudah berumur ini tidak mampu untuk melakukan itu, ya kita persiapkan generasi-generasi kita yang akan datang untuk menuju ke sana. Kok berat rasanya? Ya kalau kita memahami dengan bahwa ini adalah pengabdian yang sesungguh-sungguhnya, hidup itu adalah untuk mengabdi, apalagi pengabdian kita dirasai cinta, itu kan nggak berat. Contoh, kita merawat keluarga, itu kan hampir 24 jam kita kerja untuk keluarga. Itu kok nggak berat itu? Nggak berat. Kenapa? Tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab disertai rasa cinta. Ya itu sama saja. Kalau kita itu tanggung jawab terhadap kehambaan kita, ya pasti itu tidak akan berat. Iya, baik Ustadz Lukman, ini waktu jualan Ustadz yang harus memutus perbincangan kita di pagi hari ini, tapi tentunya terima kasih loh Ustadz sudah meluangkan waktu bersama dengan kami di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pendengar, sekian religi pagi kita edisi hari Minggu pagi ini.